Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak bapak semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah ya. Baik, kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dari yang sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya kita udah pelajari tentang akhir dari penyajian data. Sekarang apalagi yang akan kita pelajari tentang statistika? Nah, sekarang kalian simak ilustrasi saya seperti ini. Nah, jadi ilustrasinya begini. Ada seorang developer perumahan ya. Dia ingin membangun sebuah perumahan. Setelah dia mendapat data dari kelurahan setempat, ternyata rata-rata penduduk di situ itu beranggotakan 4 orang dalam satu keluarga. Nah, jadi setelah diidentifikasi ternyata mereka membutuhkan rumah yang berisi 3 kamar. Nah, ternyata setelah dibangun perumahan itu kurang laku. Loh, kenapa? Karena setelah dia langsung terjun ke lapangan, ternyata hanya lebih banyak masyarakat yang membutuhkan 2 kamar dan masyarakat yang membutuhkan 4 kamar. Jadi terdapat kesalahan pada si developer itu. Kesalahannya apa? Kesalahannya developer itu hanya memperhatikan rata-ratanya saja, tapi kurang memperhatikan median dan modusnya. Loh, emang median dan modus penting ya dalam membangun perumahan seperti itu? Ya penting lah. Nah, makanya kenapa penting? Nah, kita simak pelajaran kita berikut ini. Baik, kita sekarang masuk tentang pengolahan data statistik, yaitu tentang ukuran pemusatan data. Ya, nah masih ingat nggak kalian dengan rata-rata, median, dan modus? Ya, jadi ukuran pemusatan data itu ada 3 ya. Ada rata-rata, median, dan modus. Baik, kita bahas satu persatu, yaitu tentang rata-rata atau mean. Ya. Nah, sekarang kita bahas tentang rata-rata untuk data berkelompok. Sebenarnya menghitung rata-rata data berkelompok itu sama prinsipnya dengan data yang tunggal. Prinsipnya sama-sama jumlah data dibagi banyak data. Iya. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengubah data berkelompok ini menjadi data tunggal? Caranya dengan kita tambahkan satu tabel baru, yaitu titik tengah. Pertanyaannya, kenapa masih titik tengah, Pak? Karena titik tengah itu mewakili data setelahnya dan data sebelumnya. 18 kan di tengah-tengah sini. Dia yang mewakili data setelahnya dan data sebelumnya. Oke, nah sekarang kita hanya manfaatkan tabel yang 2 ini saja, kolom 2 ini saja. Nah, sekarang sudah seperti data tunggal kan? Iya, tinggal kita apa kan? Tinggal kita kalikan aja menjadi frekuensi kali titik tengah. Selanjutnya, iya, kita jumlahkan. Nah, setelah dapat ini, lakukan prinsip data tunggal. Jumlah data dibagi banyak data, sehingga diperoleh rata-ratanya 26,8. Nah, jika kita misalkan frekuensi adalah Fi, titik tengahnya adalah Xi, dan frekuensi kali titik tengah adalah Fi kali Xi, kemudian kolom jumlah kita misalkan dengan sigma, maka rumus dari rata-rata itu menjadi jumlah data per banyak data. Jadinya sigma Fi kali Xi dibagi sigma Fi. Bagaimana? Bisa ya? Baik. Pertanyaannya begini. Dari kejadian tadi apa itu rata-rata? Ada yang bisa menyimpulkan? Dari ilustrasi tadi dan dari percobaan yang baru kita buat. Iya, rata-rata itu adalah perwakilan data. Jadi bilangan yang mampu mewakili data, tapi tidak semua rata-rata itu bisa mewakili data. Karena terkadang ada data yang lebih banyak data pencilnya gitu. Ya. Baiklah. Kemudian kita lanjut. Yang berikutnya ada median. Apa itu median? Sudah pernah dengar kan? Iya. Median itu adalah nilai tengah. Nah, sekarang kita masuk untuk yang data berkelompok. Karena median adalah nilai tengah, maka kita perlu mencari jumlahnya terlebih dahulu. Jadi karena jumlahnya 80, maka tengah-tengahnya adalah 40. Oke, nah sekarang kita mau cari data ke-40 itu di mana? Kita tambahkan semua, 19 tambah 15 tambah 21, ternyata 40 itu daerah sekitaran sini. Berarti inilah kelas mediannya, kelas yang ini. Nah, berarti si median itu berada di sekitaran 26 dan 30. Untuk mencari data sekitaran, kita menggunakan rumus interpolasi. Rumus interpolasi udah pernah waktu kalian di SMP. Nah, bagaimana caranya? Untuk mengisi ini,
mengisi yang di sini, kita misalkan X1 itu adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median. Kemudian X2 itu adalah jumlah frekuensi sampai kelas median, dari atas sampai kelas median. Kemudian kita misalkan Y1 adalah tepi bawah kelas median, Y2 adalah tepi atas kelas median, dan Y itu adalah median itu sendiri. Kemudian si 40 ini tadi adalah setengah M, kita misalkan X. Nah, sudah kita dapat ini semua, kita tinggal masukkan aja ke rumus ini. Nah, yang kita cari kan median kan, berarti kita turunkan rumus ini menjadi seperti ini. Ayo, ini sifat aljabar, sudah pernah kalian pelajari di kelas 8 ya. Kita ganti-gantikan aja. Y1 itu adalah tepi bawah yang seperti yang saya bilang tadi. Maka, bisa kita buat kesimpulan bahwa rumus median itu adalah seperti ini. Iya, kalian simak lagi apa yang Bapak bilang tadi ya. Maka dapat inilah dia, ikuti langkahnya. Baik, nah sekarang kesimpulannya apa itu median? Ada yang bisa menyimpulkan? Iya, median itu adalah nilai tengah dari data yang telah disusun berurutan mulai dari yang terkecil sampai terbesar. Jadi ingat ya, median itu harus diurutkan terlebih dahulu. Baik, kita lanjut yang berikutnya, yaitu tentang modus. Ini yang terakhir ya. Apa itu modus? Ada yang tahu? Iya, modus itu adalah data yang paling sering muncul. Bagaimana menghitung modus untuk tabel yang berkelompok seperti ini? Caranya hanya dengan memperhatikan frekuensi yang paling besar, yaitu 21. Maka inilah kelas modusnya. Nah, kalau gitu apa modusnya 30? Bukan. 26? Bukan, belum tentu. Berada di sekitaran ini dia. Jadi untuk mencari data sekitaran tadi pakai apa? Pakai interpolasi. Nah, sekarang ini tugas kalian. Dengan langkah yang sama dengan menghitung median tadi, coba kalian cari rumus modus dengan menggunakan interpolasi. Nah, saya kasih akhirnya rumus modus itu adalah seperti ini. Tapi coba kalian cari langkah-langkahnya. Ya, proses berpikirnya sama dengan mencari median. Oke, jadi kesimpulannya apa itu modus? Ya, modus itu adalah data yang sering muncul, itu intinya ya, data yang sering muncul dengan frekuensi yang terbesar, atau penjelasan tentang suatu kelompok data dengan menggunakan nilai yang sering muncul dalam kelompok data tersebut. Baik, anak Bapak, apakah sudah paham tentang ukuran pemusatan data? Iya, apabila kalian kurang paham tentang ukuran pemusatan data, kalian bisa ulang lagi materi ini dalam media pembelajaran ini. Kemudian sekian dulu dari saya untuk pemusatan data. Baik, lebih dan kurang saya minta maaf ya. Terakhir, seperti biasa, ini moto hidup saya, yaitu cogito ergo sum. Aku berpikir, maka aku ada. Artinya, kita sumbangkan buah pikiran kita agar bermanfaat bagi orang lain. Karena manusia yang bermanfaat itu manusia yang paling sempurna ya, yang bermanfaat untuk orang lain. Itu dia kata kuncinya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.